Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita merenungkan sebenarnya iblis itu datangnya dari mana ya. Karena ada banyak sudah doktrin ya tentang si jahat ini, dan itu mayoritas diterima ya oleh dalam dunia kekristenan. Tapi coba hari ini kita merenungkan. Biasanya ayat yang disampaikan itu untuk meneguhkan bahwa doktrin iblis itu dia berasal dari seorang malaikat baik namanya Lucifer, kemudian berontak dan dia menyeret sepertiga malaikat dan sebagainya. Jadi dia merubah dirilah menjadi iblis yang begitu jahat ya. Biasanya yang dipakai itu Yesaya 14 ya, dan Yeskil 28. Yesaya 14 itu sebenarnya konteksnya bicara Raja Babel. Tapi dicomot itu ayat 12-nya biasanya ya, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Ini yang dimaksudnya Lucifer. Kalau yang di pasal Yeskil 28 yang dicomot itu biasanya yang di sini nih, ayat 28 ayat 13 itu atau 4 ayat 11 ayat 12. Gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maindah dan sebagainya. Akhirnya dia dibuang, jatuh dan engkau sombong karena kecantikanmu dan sebagainya. Ya, itu dicomot bagian-bagian itu sehingga dan diterapkan kepada iblis, kepada Lucifer ya. Nah, ini doktrin ini dimaksud supaya Tuhan itu terbebaslah dari masalah kejahatan itu. Bukan dia kok tanggung jawabnya yang bikin kejahatan di alam semesta ini. Kira-kira begitu ya. Oke lah. Kita mau coba dalam waktu singkat ini menjelaskan sebenarnya iblis itu, ini kan ayat-ayatnya jelas, bukan konteksnya bukan bicara soal iblis. Ini yang pertama bicara soal Raja Babel, yang satu Raja Tirus ya. Jadi itu dicomot aja. Istilahnya comotologi atau cocokologi lah gitu ya. Coba dulu kita baca dulu. Saya pakai ILT aja ya biar cepat ya. Dari mana iblis itu datang itu? Coba dulu kita baca Kejadian 3 ayat 1 ya. Adapun ular adalah binatang yang paling cerdik di antara segala binatang di padang yang telah dijadikan oleh Yahweh Elohim ya. Jadi ular dia cerdik dan dia dijadikan oleh siapa? Oleh Yahweh, oleh Elohim ya. Pegang dulu itu ya, fakta itu ya. Ini bicara soal siapa ini kan, nanti kita tahu. Kita mau tanya ular itu siapa? Karena ular di sini bisa ngomong. Itu masalah. Kan kalau ular jasmani itu tidak bisa ngomong. Ini dia bisa ngomong dan dia cerdik, dia bisa menipu Hawa begitu ya. Nah, kemudian coba dulu kita lihat dari kitab Wahyu. Siapa ini ular ini? Karena dia ini pasti simbol. Di sini juga ular dikatakan dia makan debu, dikutuk Tuhan makan debu gitu ya. Nah, ular jasmani itu kan makannya biasanya kodok atau ada yang makan kambing malah ya. Jadi ini jelas bukan ular jasmani ini, bukan ular yang kita kenal di kebun-kebun binatang. Jadi coba kita lihat di sini di kitab Wahyu ya. Yang selalu bicara juga soal setan ya. Jadi jangan kita comot ayat-ayat yang enggak bicara soal setan ya. Supaya jangan nanti kita mencomot-comot ayat begitu ya. Coba dulu kita lihat Wahyu 12 ini ya. Ayat yang 9. Naga besar itu dilempar keluar, yaitu si ular tua. Ular tua itu artinya ancient serpent, itu artinya ular yang pertama itu loh. Ular yang dahulu itu loh. Ular yang di kitab Kejadian itu yang dimaksud di sini. Ular tua itu disebut si iblis, setan ya. Jadi ular itu adalah iblis. Itu makanya dia bisa ngomong, bisa nipu Hawa. Dan dia dijadikan oleh Tuhan ya. Nah ini oke lah, tangkap dulu ini ya. Di pasal 20 juga Wahyu ada juga tertulis itu ya, bahwa naga itu, ular tua itu adalah si iblis ya. Nah kemudian coba kita lihat Yohanes pasal 8 ini ya. Apakah iblis itu tadinya dia baik terus dia jadi jahat ya? Coba kita lihat ya Yohanes pasal 8 ya, ayat yang ke-44. Ini perkataan Yesus nih, kamu berasal dari bapamu si iblis, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Istilah Yunani arke itu beginning. Sejak permulaannya emang udah begitu. Dia emang sudah pembunuh manusia dari awal. Bukan tadinya dia baik terus jadi jahat. Bukan begitu ya. Nah kemudian kita lihat lagi 1 Yohanes ini. Ini semuanya bicara soal iblis ya. Ayat-ayat yang saya ambil ya. Saya nggak comot-comot ini, bukan. Ini soal iblis ya. 1 Yohanes 4 ya. Ayat yang ke 8. Siapa yang melakukan dosa, dia berasal dari si iblis, karena dari semula, ini pakai istilah Yunani arke juga, beginning, dari awal si iblis itu berbuat dosa. Jadi bukan dia tadinya Lucifer, malaikat baik, ujar jadi jahat ya karena kehendak bebasnya atau sebagainya. Ini dongeng aja. Ya jelas iblis itu senang lah, namanya pendusta. Dia senang lah bahwa dia itu
tadinya malaikat baik saya itu, saya pemuji Tuhan tuh tadinya gini gini gini. Itu kan didustai ya. Dunia kekristenan tuh didustai dengan si iblis itu. Karena dia senang, padahal dia itu jahat, itu memang diciptakan oleh Bapa, jahat dari awalnya. Itu malaikat jahat itu ya. Dan sifat dasarnya binatang, ular ya kan. Kalau jangking atau apa namanya. Oke lah. Nah, sekarang kita mau bertanya dulu ya. Kita renungkan dulu ini ya. Kenapa kok Elohim yang penuh kasih itu kok menciptakan iblis yang begitu jahat? Dan juga malaikat roh-roh jahatnya juga. Kenapa? Apa maksudnya? Nah, saudaraku, penciptaan itu sifat maksudnya itu Elohim itu mau memperkenalkan dirinya kepada ciptaan. Dia mau mempermuliakan dirinya kepada ciptaan. Dan dia mau memperkenalkan dirinya lah. Inilah aku. Gitu loh. Nah, saya memberi contoh ini, menjelaskan ini kenapa kok Elohim yang adalah kasih kok menciptakan iblis yang jahat gitu. Nah, saya memberi contoh ini lewat percobaan Newton. Saudara masih ingat ya, di SMA tuh kita pernah diajarkan tuh namanya spektrum cahaya. Jadi si Newton ini memasukkan cahaya matahari, acara putih lah matahari itu, terus ada prisma di dalamnya, ini gelap ya. Udah itu tuh cahayanya terurai cahaya. Saya masih ingat tuh, saya dulu menghafalnya Magiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, nila, Magiku Hibiniu ya. Loh, jadi dari satu cahaya putih, dia bisa terurai menjadi banyak. Demikianlah penciptaan itu. Elohim yang adalah kasih, dia mengurai dirinya sedemikian sehingga dia jadi banyak, jadi beragam ya maksudnya. Karena gini, kasih itu butuh juga disiplin. Kasih itu tidak hanya memberi, mengayomi, mengampuni, bukan begitu aja. Kasih juga di dalamnya perlu hajaran, perlu disiplin. Kalau seorang bapak mengasihi anaknya, ya dia harus bukan hanya ngasih, kalau orang bilang ini, ngasih sebelah kiri apel, sebelah kanan itu tongkat untuk menghajar disiplin supaya anak itu baik. Nah, tongkat atau hajaran atau disiplin itu, disitulah Tuhan menciptakan iblis. Iblis itu alat Tuhan untuk dia mendisiplin, menghajar, membentuk umat manusia supaya menjadi serupa segambar dengan dia. Misalnya Ayub itu dihajar itu sama iblis kan, dengan orang-orang jahat yang digerakkan. Tapi itu Tuhan loh yang mutusin, tak, silakan iblis ya. Karena iblis nggak bisa bergerak juga kalau nggak Tuhan kasih perintah ya. Nah, jadi iblis itu kenapa kok Tuhan yang penuh kasih menciptakan iblis yang jahat? Ya karena dibutuhkan dia sebagai alatnya. Iblis itu budaknya Tuhan ya. Jangan sudah pikir iblis punya pengendak bebas, dia bisa berontak sama Tuhan. Aduh, ini Tuhan itu Tuhan apa kalau begitu kok bisa makhluknya bisa berontak sama dia? Nanti tiba-tiba kapan-kapan ada lagi yang berontak bagaimana? Aduh, ini nggak bener ini ya. Saya nggak, kalau memang betul Tuhan itu kayak begitu, ya saya mau cari Tuhan yang lain aja lah. Ngapain, ya ngeri lah. Ya tiba-tiba saya dijitak sama iblis, Tuhan nggak tahu. Oh, maaf lah ya Irnawan, saya nggak ngerti, saya nggak sangka tuh iblis bisa begitu. Gimana sih? Semuanya dalam kontrol Tuhan. Segala sesuatu berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, artinya digerakkan oleh Tuhan, dan kepada Tuhan, kepada maksud Tuhan, kepada kemuliaan Tuhan, kepada kehendak Tuhan, begitu ya. Jadi jangan mau dibohongin sama iblis. Dia bilang aku malaikat baik, Lucifer gitu. Tipu semua itu ya, saudaraku ya. Inilah dulu renungan singkat kita lah. Kita renungkanlah dulu ini baik-baik ya. Haleluya. Amin.